Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana liburannya? Semoga menyenangkan ya. Sudah cukup ya liburan selama 2 minggu? Sekarang kita kembali lagi untuk pembelajaran matematika, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya, tolong disiapkan ya alat tulis dan buku paketnya, dan disimak videonya baik-baik. Kalimat terbuka. Ada yang tahu kalimat terbuka itu apa? Ya, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaian atau hasilnya. Sedangkan kalimat tertutup, kalimat yang sudah diketahui penyelesaian atau hasilnya. Seperti apa sih Bu contohnya? Oke, disimak ya untuk contohnya. Di sini Ibu ada 3 contoh. Yang pertama, X adalah gunung tertinggi di Indonesia. Menurut kalian, kalimat terbuka atau tertutup ya? Ya, jawabannya yaitu terbuka ya. Kenapa? Karena si X ini bisa random jawabannya. Bisa lebih dari satu, karena gunung tertinggi di Indonesia itu ada beberapa lah ya. Jadi belum spesifik banget, maka disebutnya kalimat terbuka. Nomor 2, 3 adalah salah satu faktor dari 12. Terbuka atau tertutup? Ya, jawabannya tertutup ya. Kenapa tertutup? Karena 3 merupakan salah satu faktor dari 12. Sudah jelas. Yang ketiga yaitu 2 kali K ditambah 3 adalah 15. Terbuka atau tertutup? Jawabannya terbuka. Kenapa? Karena 2 kali K sama nih kayak yang nomor poin 1. Yang ketiga ini jawabannya bisa random, ada lebih dari satu. Jadi makanya disebut dengan kalimat terbuka atau kalimat yang belum diketahui penyelesaiannya. Kalau yang tertutup sudah diketahui ya. Sampai sini paham akan kalimat terbuka dan tertutup? Baiklah, jika sudah paham kita lanjut ya. Yang pertama yaitu pengertian dari pernyataan. Di sini, Ibu memiliki beberapa contoh. Dari kalimat berikut, manakah kalimat-kalimat yang mengandung informasi benar atau salah? Yang pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Yang kedua, matahari terbit di ufuk timur. Yang ketiga, 7 dikurangin 2 sama dengan 4. Yang keempat, 15 dibagi 3 sama dengan 6. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk kalimat 1 dan 2 merupakan kalimat yang mengandung informasi benar dan disebut kalimat yang benar. Jakarta sudah jelas ya, ini ibu kota Indonesia, jadi kalimat yang benar. Matahari terbit di ufuk timur juga merupakan kalimat benar, kecuali soal yang Ibu berikan matahari terbit di ufuk barat, baru itu kalimat yang salah. Untuk kalimat 3 dan 4 merupakan kalimat yang mengandung informasi salah dan disebut kalimat yang salah. Kenapa salah? Kalian lihat nih poin ketiga, 7 dikurangin 2, masa iya 4? Yang benar kan 7 dikurangin 2 yaitu hasilnya 5. Untuk pernyataan, yaitu definisi dari pernyataan, kalimat yang memiliki nilai kebenaran, bernilai benar saja atau salah saja. Ini semuanya sebenarnya pernyataan, tapi yang harus jelas ada kalimat yang benar, ada kalimat yang salah. Untuk kalimat yang benar, kalimat yang mengandung informasi benar. Seperti tadi nih, 1 dan 2 ya. Poin 1 dan 2 merupakan kalimat yang benar. Lalu, kalimat yang salah, kalimat yang mengandung informasi salah. Seperti nomor 3 dan 4. 3 dan 4 ini merupakan kalimat yang mengandung informasi salah. Tapi dari sini semua merupakan suatu pernyataan. Hanya saja ada pernyataan yang benar dan hanya ada pernyataan yang salah. Kita lanjut. Pengertian dari variabel dan konstanta. Sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan ya, di pertemuan sebelum kita liburan sudah ada variabel dan konstanta. Untuk memahami variabel dan konstanta, simaklah tabel berikut. Di sini ada contoh beberapa kalimat terbuka. Nah, variabelnya itu yang Ibu ingat ya, yang selalu Ibu berikan ke kalian itu, variabel itu huruf. Yaitu nih, si X-nya, variabelnya X. Untuk nomor 2, variabelnya Y. Untuk nomor 3, variabelnya P. Dan untuk yang keempat, yaitu variabelnya M. Untuk konstantanya seperti apa? Konstanta itu angkanya saja dilihat, 9 dan 15, 3 dan 12, 4 dan 7. Kenapa 3 ini nggak masuk, Bu? Di sini kalau ditanya konstanta dari P, baru jawabannya 3.
Karena ini di sini lebih umum saja, konstanta berarti yang tidak memiliki variabel 4 dan 7 saja. Dan yang terakhir nih, berarti konstantanya 5 dan 25. Sama halnya nih, yang 2M kenapa tidak dimasukkan? Karena kalau di sini ibu pertanyaannya konstanta dari 2M, maka jawabannya yaitu 2. Sampai sini paham? Oke. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel adalah lambang yang menempati tempat konstanta nih. Variabel nih yang tadi ada huruf-hurufnya yang ibu bilang. Konstanta adalah nilai tetap pada kalimat terbuka yang tidak dapat diganti. Yang jelas-jelas ada nih ya kalimat nilai tetapnya 9, 15. Kayak tadi nih yang 3P. Kenapa 3-nya tidak dimasukkan? Karena bukan, pertanyaannya di sini hanya konstantanya saja. Kecuali konstanta dari 3P, maka hasilnya 3. Paham? Bisa dimengerti? Oke. Yang ketiga, yang terakhir ini penyelesaian kalimat terbuka. Tentukan penyelesaian dari kalimat terbuka berikut. M adalah faktor dari 8. Yang poin kedua yaitu N ditambah 5 sama dengan 14. Penyelesaiannya yaitu faktor dari 8 adalah, kalian harus cari dulu faktor dari 8, yaitu ada 1, 2, 4, dan 8. Himpunan penyelesaian dari M adalah faktor dari 8 adalah, berarti jawabannya 1, 2, 4, dan 8. Ini penyelesaiannya, kalian harus mencari si M-nya ini nih, nilai M-nya berapa. Ternyata nilai M-nya itu 1, 2, 4, dan 8. Untuk nomor 2, N ditambah 5 sama dengan 14. Ini termasuk kalimat terbuka, tapi kita harus membuktikannya. Gimana caranya? N ini bisa menghasilkan jadi hasilnya N ditambah berapa? Ditambah 5 hasilnya 14. Caranya yaitu nilai N agar kalimat itu menjadi pernyataan yang benar adalah 9. Kenapa 9? 9 ditambah 5 maka hasilnya 14. Himpunan penyelesaiannya adalah 9. Jadi sudah jelas ya? Sudah paham? Kalau dari contoh 1 dan 2, ini merupakan kalimat terbuka karena tidak ada penyelesaiannya nih, masih ada, kita harus menyelesaikannya. Namanya juga tentukan penyelesaian. Jika sudah paham, terima kasih. Pahami kembali ya jika masih ada yang belum paham ataupun bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu ya untuk belajarnya.